Gerak. Beri salam. Sebelum mengawali pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Mana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Ibu mau tanya nih, siapa yang gak hadir hari ini ya? Salsa, kenapa Salsa? Gak tahu. Gak ada kabar? Gak ada. Pengen kalian lihat kondisi sekitar kalian ya. Kira-kira ada yang foto nggak ya? Wah, apa tuh? Masa itu bisa lihat kalian berkelihatan? Ayo. Ya. Buang dulu ya. Buang dulu. Nah, untuk menumbuhkan rasa nasionalisme, Ibu ingin kalian menyanyikan satu lagu nasional, ya, bisa memimpin untuk menyanyikan lagu tersebut. Nah, boleh. Ayo, Sofia, silakan. Kita bela bersama. Silakan, masternya pakai tadi, kemudian duduk kembali. Nah, tadi kita sudah berdoa, kita sudah menyanyikan lagu nasional. Kita mulai pembelajaran hari ini ya. Tapi sebelum kita masuk ke materi yang berikutnya, Ibu mau bertanya dulu sama kalian. Masih ingat nggak pelajaran yang Ibu kemarin? Coba siapa yang bisa menjawab nih? Siapa kira-kira yang masih ingat? Acungkan tangannya. Teknik penyiraman, Bu. Oke, teknik penyiraman ya. Oh iya, kemarin kita ngebahas tentang pemeliharaan penyiraman. Apa sih yang dibicarakan di penyiraman? Ada yang masih ingat? Cara-cara penyiraman. Cara-cara penyiraman, betul Sofia, bagus. Pak, tanaman itu diapain lagi di teknik penyiraman? Pakai sprinkle, bagus. Kata Fauzan pakai sprinkle. Selain sprinkle, ada lagi? Oke, di bawah permukaan. Nah, untuk pembelajaran kali ini, ya, kita nanti akan melakukan pendekatan dengan diskusi kelompok, ya, di mana nanti kalian akan diberikan RKPD-nya dan harus dipresentasikan, ya. Kemudian, sesi dasar yang akan kita pelajari adalah 3.7 menganalisis teknik pemupukan. Kedua, 4.7 melaksanakan pemupukan tanaman. Pembelajaran kita hari ini melalui kegiatan pengamatan, diskusi dan praktek, peserta didik mampu mengklasifikasi jenis-jenis pupuk dengan benar, menganalisis kebutuhan pupuk dengan benar, menganalisis teknik pemupukan tanaman pangan dengan memperhatikan konsep pemberian unsur hara 5T dengan benar. Nah, yang keempat dan kelima keenam ini nanti kalian diminta untuk menyajikan laporan hasil diskusi, tentunya dengan presentasi, ya. Yang kelima, menghitung kebutuhan pupuk dengan teliti, dan yang keenam, membuat pupuk majemuk NPK dari pupuk tunggal sesuai SOP. Nah, ada nggak ya yang tahu apa pentingnya pemupukan? Kenapa sih harus dipupuk? Ada yang tahu, Siti? Karena tanaman itu memerlukan unsur hara, betul sekali. Ya, orientasikan ke depan, kalian itu tidak bekerja pada orang lain, tetapi buka sendiri. Tanamannya punya, di
pupuk kimia juga bisa ramah lingkungan, asalkan yaitu konsep 5T-nya dipakai. Di antaranya tepat dosis, ya, banyak manfaatnya dengan belajar pemupukan. Ibu ada satu tayangan video yang bisa kalian simak dan kemudian kalian dengarkan kira-kira apa isi videonya, ya. Oke anak-anak, ibu kali ini ada di suatu lahan area persawahan di mana tanaman padi ini berumur kurang lebih 35 sampai 40 hari setelah tanam. Dapat kalian lihat untuk padi yang ada di sebelah kiri ibu, ternyata pertumbuhannya berbeda dengan tanaman yang ada di sebelah kanan ibu. Padahal kedua tanaman ini ditanam dengan umur yang sama. Untuk lebih jelasnya, ikuti ibu terus ya. Pada tanaman yang ada di sebelah kiri ibu ini, ya, yang tadi pertumbuhannya ternyata berbeda. Ternyata tanamannya berwarna kuning, ya. Kemudian di dalam pertumbuhannya pun tidak terlalu besar dan ada beberapa sebagian yang kerdil. Jumlah anakannya pun ternyata tidak terlalu banyak, ya, bisa kalian lihat, ya. Nah, ini kuning. Berbeda dengan tanaman yang ada di sebelah kanan ibu. Ya, ini lihat ya. Ini warnanya kuning-kuning nih ya. Nah, tentunya jika pertumbuhan seperti ini, maka ini akan merugikan bagi petani karena dapat dipastikan produktivitasnya rendah. Tanaman padi yang tumbuh seperti ini tentunya tidak terlepas dari proses pemeliharaan yang kurang optimal, karena semakin tanaman tumbuh besar, tentunya kebutuhan akan unsur hara itu akan terus meningkat. Ini ada kaitannya dengan konsep penataan hara 5T, yaitu tepat dosis, tepat waktu pemberian, tepat jenisnya, ya, tepat sasarannya. Nah, berbeda dengan tanaman padi yang ada di sini, ya. Ini pertumbuhannya sangat bagus, ya, ya nak ya. Tinggi tanamannya pun sangat maksimal. Ini menunjukkan bahwa untuk padi yang ada di areal ini, kebutuhan unsur haranya tercukupi. Untuk itu ibu ingin kalian dapat mengidentifikasi kira-kira masalah apa yang menyebabkan kedua tanaman padi ini dalam pertumbuhannya berbeda, ya. Dari video tadi, kira-kira siapa yang mau ngasih pendapat masalah apa yang ada di dalam video tersebut? Cung, siapa? Saya Bu. Oke, gimana ini? Pupuk apa saja yang digunakan di tanaman pangan? Iya, bagus banget. Masalah lagi, ada yang bisa memberikan pendapatnya? Ayo siapa? Tahu. Iya, coba lihat. Teknik pemupukan apa yang cocok dengan tanaman pangan? Rumusan masalah. Yang pertama, jenis pupuk apa yang sesuai dan tepat untuk tanaman pangan. Yang kedua, bagaimana teknik pemupukan yang benar untuk tanaman pangan. Dari dua rumusan masalah tersebut, ibu ingin kalian mengidentifikasi dan mencari, ya, kira-kira faktor apa yang menyebabkan atau apa saja jenis pupuknya di dalam diskusi kelompok yang nanti akan dibentuk, ya. Kalau nggak salah sudah dibentuk ya kelompoknya, ya. Kita pakai kelompok yang kemarin, ya. Jadi kalian silakan berkumpul, kemudian kalian coba, ibu akan bagikan SKPD-nya, ya. Nanti kalian kerjakan SKPD-nya. Setelah itu diskusikan dan nanti kalian simpulkan, bisa kalian presentasikan. Baik, sekarang untuk menghemat waktu, kalian silakan berkumpul menurut anggota regu masing-masing, ya.
sudah berkelompok berdasarkan kelompok masing-masing ya. Ibu akan bagikan RKPD ini untuk kelompok 1 ya. Nah, silakan dibuka. Halaman pertama demi halaman. Kemudian kalian boleh nanti mencari ya informasi sebanyak-banyaknya ya dari buku modul yang sudah kalian punya ya, atau referensi lain yang kira-kira memang relevan. Silakan coba kalian explore sendiri ya di situ. Nah, ini kelompoknya nih. Coba gimana ya, KPD-nya sudah dibuka? Sudah. Ada kesulitan enggak? Coba dicari dulu. Mana modulnya mana? Nah, silakan cari di modul ya. Kira-kira nanti apa jawabannya ya? Tapi ada pertanyaan enggak? Saya di internet, Bu. Oh, boleh. Nanti cari di internet ya. Kalau sudah ada kira-kira banyak jawaban di situ, silakan kalian masukkan dan nanti kalian rangkum ya. Mana yang sesuai dari materi itu, dari modul yang kalian pegang ya. Gimana? Udah selesai belum diskusinya? Udah selesai. Ibu mohon difotokan hasil diskusinya dan kirim ke Ibu. Nanti akan Ibu tayangkan di layar ya. Sekarang yang sudah selesai silakan langsung kirimkan ke Ibu. Baik yang tadi sudah fotoin hasil diskusinya ke Ibu, sekarang sudah Ibu tampilkan di layar. Silakan kita mulai presentasi dari kelompok 1. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini jenis pupuk organik. Nama pupuk yang pertama pupuk kandang, yang kedua pupuk kompos, yang ketiga pupuk hijau. Kemudian kelebihannya yang pertama dapat merangsang aktivitas biologi tanah, meningkatkan daya menahan air dan memperbaiki sifat fisik tanah atau struktur tanah. Adapun kelemahannya tidak bisa memberikan hasil yang instan. Kadar unsur hara dalam pupuk yang berasal dari kotoran hewan masih jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan unsur hara dalam pupuk minyak. Yang kedua jenis pupuk organik. Yang pertama pupuk buatan. Pupuk buatan dapat menyuburkan tanah. Yang kedua kandungan haranya cukup bervariasi. Yang ketiga kandungan haranya yang tinggi. Adapun kekurangannya dapat menyebabkan peningkatan keasaman tanah. Yang kedua jika penggunaan terlebih akan mengakibatkan kerusakan lingkungan dan tanaman. Nah, baru kelompok 1 yang presentasi ya. Sebelumnya kita berikan applause dulu buat kelompok 1. Dari tadi semua kelompok sudah presentasi dan hasilnya luar biasa ya. Nah, sekarang kita akan melakukan praktek ya. Ibu minta kalian nanti membuat pupuk majemuk dari pupuk tunggal. Untuk melaksanakan praktek pembuatan pupuk NPK ya, dimulai dari kelompok yang paling sekarang kalian sudah ada di laboratorium ya. Hari ini kita akan melaksanakan praktikum atau praktik membuat pupuk majemuk dari pupuk tunggal. Kalian melakukan penimbangan di sebelah kiri ya, di mana alat bahannya sudah disediakan oleh Ibu. Kalian gunakan alat-alat tersebut atau bahan tersebut sesuai prosedur ya. Untuk mempersingkat waktu silakan kalian langsung per kelompok menuju alat dan bahan yang ini kelompok berapa ini? 3. Mana hasil hitungannya? Oke, betul. Nanti kamu timbang ya. Di situ pupuknya yang tersedia apa saja sudah ya? Oke, nah, silakan kalian timbang. Jadi berapa untuk N berapa? Yang pupuk N? 0,05. Ya, nih. Ya, nanti dikerjakan ditimbang ya. Berapa ini? Urea. Oke, ini berapa gram? 4 on. 4 on. Ya, coba timbang. Gimana? Kurang ya, bagus. Nanti kalau sudah kita label ya, jangan lupa ya. Oke. 1, coba udah beres belum? Coba mana hasilnya? Apa itu? NPK berapa? 10:5:5. Setelah kalian tadi melaksanakan praktik dengan membuat pupuk majemuk dari pupuk tunggal, ini contohnya NPK mutiara yang kita gunakan.
gunakan di sekolah dengan perbandingan 16, 16, 16. Nah, jadi sekarang kalian sudah bisa membuat sendiri. Kalau di rumah hanya ada pupuk tunggal seperti itu, bisa kalian buat seperti ini. Ya, kalian paham? Setelah kalian melaksanakan praktek, apa kesimpulan yang dapat kalian ambil? Coba acungkan tangan yang bisa menyampaikan kesimpulannya. Silakan. Oke, bagaimana di sini? Contohnya seperti pupuk organik, jenisnya yaitu pupuk kandang, kompos, dan hijauan. Oke, pupuk organik itu terdiri dari kompos, kandang, dan hijauan. Ada lagi? Oke, Ibda. Ada pupuk organik seperti pupuk N, P, dan K. Oke. Yang lain? Oke, Farhat. Gimana Farhat? Tepat jenis. Tepat jenis. Jadi gimana kalau tepat jenis? Jenis yang diberikan harus sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Betul, ya, bagus. Setelah kita menyimpulkan apa ada materi yang belum kalian pahamin? Apa sudah cukup? Cukup. Alhamdulillah. Minggu depan kita akan membahas tentang hama dan penyakit tanaman, terutama cara pengendaliannya. Ya, silakan nanti kalian baca. Ya, baik. Karena kalian sudah paham, Ibu akan melaksanakan tes. Ya, siapkan HP kalian masing-masing. Tes yang akan Ibu berikan, Ibu sudah share linknya. Silakan kalian lihat di grup. Ya, sudah ada masuk belum? Sudah terlihat? Ya, sudah masuk ya, login ya. Sudah menyelesaikan tes, ya. Ibu berharap pembelajaran hari ini bermanfaat bagi kalian, ya. Kemudian tidak lupa Ibu ingatkan sekali lagi bahwa besok kita minggu depan akan mempelajari materi tentang PHT, ya, pengendalian hama tanaman, ya. Untuk itu Ibu akan akhiri. Silakan KM dipimpin. Sebelum mengakhiri pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, Ibu akhiri ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.